Kalau memang mau kita sama-sama beruntung, ya jangan saya disuruh percaya Muhammad, kamu percaya Yesus saja. Saya sudah percaya Yesus, kamu juga. Sama-sama percaya Yesus, sama-sama selamat. Ayo, bagaimana? Hari ini saya senang karena saya mendapatkan beberapa komentar di video saya yang bagus. Beberapa orang berharap saya menjadi mualaf, padahal saya seorang pendeta. Pertama, saya suka ya ada orang yang mengajak saya mualaf. Orang ini benar-benar luar biasa. Apakah saya menerima atau menolak? Saya baca dulu beberapa komentar. Salah satunya dari @utangmuhtar N91. Semoga Bapak jadi mualaf, jaminannya sorga. Ada lagi yang mengatakan, semoga Pak Pendeta juga menjadi mualaf, mendapat hidayah. Ada satu bernama Bahrul Ulum Z2E. Saya orang Islam. Kalau di ajaran Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam itu adalah Nabi dan utusan Tuhan, yaitu Allah SWT. Kalau doktrin Kristen, Yesus dianggap Tuhan. Sesat, ini doktrin kayak begini. Oke, saya menanggapi dulu yang tadi dua orang yang luar biasa. Semoga Bapak mualaf, semoga Pak Pendeta juga menjadi mualaf, mendapat hidayah. Terima kasih saudara-saudara buat komentarnya. Terima kasih buat ajakan saya sebagai seorang pendeta untuk menjadi mualaf. Sebenarnya sah-sah saja ya orang ajak seseorang masuk dari Islam ke Kristen atau sebaliknya dari Kristen ke Islam. Itu sesuatu yang sah-sah saja di Indonesia, di bangsa kita, karena Undang-Undang Dasar memberi kita kesempatan. Namun saya harus memberi jawaban kepada saudara-saudara, kenapa saya tidak bisa menerima tawaran tadi. Karena tadi kalau saya lihat tadi bahwa dikatakan bahwa semoga Bapak jadi mualaf, jaminannya sorga, begitu. Itu jaminannya katanya. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa menjadi mualaf, saya tidak bisa jadi muslim. Kenapa? Karena yang pertama, saya mau jelaskan. Sebelum saya jelaskan, saya mau saudara dengar Pak Pendeta Esra Soru dulu. Pak Pendeta Esra Soru dalam videonya mengatakan bahwa seperti ini, saudara. Mari saudara dengar pernyataan Pak Esra Soru. Kita akan dengar di sini. Pernah ada orang Islam yang tanya pada saya, kami orang Islam sudah percaya bahwa Yesus adalah Nabi, tapi mengapa kalian orang Kristen tidak mau percaya dan terima bahwa Muhammad adalah Nabi? Saya bilang dua jawaban saya. Pertama adalah, kalau kalian percaya Yesus itu Nabi, itu memang cocok dengan ajaran kitab sucimu. Tapi bagi kami tidak ada ajaran dalam kitab suci kami bahwa Muhammad adalah Nabi. Lalu mengapa kami harus percaya bahwa Muhammad Nabi? Kedua, kalau mau setara, kamu mau supaya saya percaya sesuai dengan apa yang kamu percaya, yaitu Muhammad adalah Nabi, maukah kamu juga percaya seperti yang saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau saya percaya Muhammad Nabi, saya jadi Islam dong. Lalu kamu percaya Yesus Tuhan, kamu jadi Kristen dong. Jadi saya jadi Islam, kamu jadi Kristen. Enakan kamu dong. Kenapa? Karena jaminan hidup kekal hanya dalam Yesus. Nah, kalau memang mau kita sama-sama beruntung, ya jangan saya disuruh percaya Muhammad, kamu percaya Yesus saja. Saya sudah percaya Yesus, kamu juga. Sama-sama percaya Yesus, sama-sama selamat. Ayo, bagaimana? Adil kan? Baik, setelah kita mendengar pesan dari Pak Esra, jelas ya, Pak Esra sudah menjelaskan. Tetapi sebelumnya juga saya tarik kesimpulan apa yang saya maksudkan ketika ada orang mengajak saya mualaf. Itu adalah sesuatu yang biasa. Ingat, sesuatu yang biasa. Tidak perlu marah, tidak perlu ngamuk, karena itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di Indonesia. Namun saya menambahkan, mengapa saya tidak bisa meninggalkan Yesus? Setelah mendengarkan apa yang dijelaskan Pak Esra, saya sendiri punya kesimpulan tersendiri. Saya tidak mungkin meninggalkan Yesus. Alasannya pertama, kenapa? Pertama, karena bagi kami orang Kristen, kalau kamu mengatakan dia Nabi, kami mengatakan dia Tuhan. Itulah sebabnya saya tidak bisa menjadi mualaf, atau saya tidak bisa terima Islam, atau saya tidak bisa jadi orang Islam. Kenapa? Karena kalian hanya mengatakan dia Nabi, padahal Alkitab mengatakan, kekristenan mengatakan dia Tuhan. Yesus jelas mengatakan ia adalah Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang lain yang pernah berkata demikian. Jadi Yesus berkata,
Akulah Tuhan dan Guru. Saudara-saudara, Thomas, ketika Rasul Thomas melihat Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri, ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam Yohanes 20 ayat 8. Jadi, pertama, saya tidak bisa menerima tawaran Anda, ajakan Anda untuk saya menjadi Muslim, karena ini alasan pertama. Kalian hanya menyebut dia Nabi, tapi orang Kristen menyebut dia Tuhan. Itu yang membuat saya tidak bisa terima. Karena saya menganggap Yesus bukan sekadar Nabi, dia adalah Tuhan. Yang kedua, yang menjadi alasan saya tidak bisa pergi tadi, seperti kata Pak Esra Soru, karena hanya Yesus yang dapat memberikan kepastian jalan ke sorga. Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan ini." Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata bahwa aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang kedua, alasan saya tidak bisa berpindah atau mengikuti tawaran saudara tadi adalah karena hanya Yesus yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup yang bisa bawa orang ke sorga. Artinya hanya Yesus yang bisa kasih kepastian kami ke sorga atau kita ke sorga, manusia ke sorga. Yang ketiga, alasan saya tidak bisa tinggalkan Yesus, saya tidak bisa tinggalkan kekristenan, karena yang ketiga, bagi saya hanya Yesus yang merupakan sahabat saya sejati, yang sekali lagi saya ulangi, hanya Yesus yang mau mati bagi saya sebagai sahabat sejati. Yesus adalah sahabat sejati saya, karena hanya Yesus yang mau mati bagi saya orang berdosa. Ya, kesalahan saya ditanggung oleh Yesus. Ada jarang, bahkan mungkin tidak ada manusia yang mau mati hanya untuk kesalahan orang lain. Kalau dia mati untuk orang yang benar, ya mungkin dia mau mati, tapi tidak ada orang yang mau mati bagi seorang yang bersalah. Bahkan mungkin dia akan menghindar, tapi Yesus mau mati bagi saya waktu saya masih berdosa. Itulah yang membuat saya tidak bisa tinggalkan Yesus. Di dalam Roma 5 ayat 7-8, Paulus mengatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini alasan saya selanjutnya. Saya tidak bisa tinggalkan Yesus. Saya tidak bisa membuang Yesus hanya karena ada tawaran daripada Anda. Mungkin agama Anda benar, atau mungkin agama Anda baik menurut Anda. Tapi ini bukan persoalan benar dan baik. Ini persoalan bahwa ada satu pribadi yang mau mati bagi saya. Bukan ketika saya benar, justru ketika saya masih berdosa, dia mau mati bagi saya. Itu sebabnya saya tetap tidak bisa buang Yesus dalam hidup saya. Dan yang ketiga, atau yang berikut, mengapa saya tidak bisa ikut ajakan teman-teman kita untuk saya menjadi mu'alaf atau Muslim? Karena hanya di Yesus, dalam Yesus maksud saya, hidup maupun mati itu untung, kata firman Allah. Sekali lagi, hanya Yesus jaminan bahwa ketika kita hidup, bahkan ketika kita mati, kita untung. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Apa artinya? Artinya Paulus melihat bahwa kehidupan untung itu bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, tapi waktu kita mati pun kita masih untung. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus. Jadi saudara-saudaraku atau saudara-saudara saya yang dari Muslim, saya memberikan penghormatan, penghargaan kepada ajakan saudara untuk saya menjadi seorang mu'alaf atau Muslim. Tapi berikan saya kesempatan juga menjelaskan bahwa hanya di dalam Kristus, menurut ajaran kami, menurut kekristenan, menurut ajaran Alkitab, hanya Yesus yang memberikan kami keuntungan. Bukan hanya waktu kami hidup di dunia ini, tapi waktu kami mati, kami diberi keuntungan. Bukan karena punya harta, bukan karena punya jabatan, bukan karena punya uang yang banyak, bukan karena punya mobil yang banyak, tapi karena punya Yesus. Mengapa punya Yesus menjadi bahagia? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan surga yang kekal. Yang berikut, saudara-saudara,
Mengapa tadi saya bilang bahwa mati itu memberi keuntungan? Karena kitab Wahyu yang ditulis oleh muridnya, yaitu bernama Yohanes, yang menyaksikan dari kehidupan sampai kematian Yesus, bahkan sampai di penyiksaan, penyaliban, sampai pada kebangkitan. Sang murid ini menyaksikan Yesus yang disebut Tuhan dan Allah itu mati, ya, di depan dia, dan dia menjadi saksi hidup, mengatakan bahwa Tuhan kami bukan Allah yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan dia menulis seperti ini dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mati dalam Tuhan artinya mati dalam Tuhan Yesus. Mati ikut Tuhan Yesus, mati setia dengan Tuhan Yesus, mati terus mengimani Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai. Jadi alasan saya tidak bisa meninggalkan Yesus yang berikut tadi saya mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, hidup ini kan kita cari hanya satu, bahagia. Dan Alkitab mengatakan cara untuk kita bisa dapat bahagia tentu hidup di dalam Tuhan, hidup ikut maunya Tuhan, hidup ikut firman Tuhan. Tetapi menurut Wahyu pasal 14 ayat 13, bahwa ketika kami hidup dengan Tuhan selama kami hidup, artinya kami imani Yesus adalah Tuhan, kami hidup dengan Dia, kami melayani Dia, kami taat kepadanya. Waktu kami mati, kata Alkitab, kami mendengar suara dari surga yang berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, jaminan bahagia mati dalam Tuhan ini bukan hanya kata Paulus, tapi menurut Yohanes yang melihat pernyataan Tuhan, dia mengatakan ini suara dari surga, suara yang mengatakan mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus waktu mati, mereka bahagia. Nah, kalau Yesus memberi saya kebahagiaan waktu saya mati, mengapa saya harus tinggalkan Yesus, saudaraku? Jadi sekali lagi, saudara-saudara Muslim, saya memberi penghargaan dan penghormatan untuk ajakan saudara saya menjadi Muslim. Mungkin Ruben Onsu mau, mungkin Bobon Santoso mau, tapi maaf, untuk saya tidak mau. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan ketika saya mati nanti, saya mati berbahagia. Karena yang mati di dalam Tuhan pasti bahagia. Nah, saudara-saudara, yang berikut yang saya mau jelaskan kepada kita, supaya kita sadar dan mengerti, saudara-saudara, bahwa mengapa kami tidak bisa meninggalkan Yesus di dalam hidup kami, saudara. Ini yang menjadi alasan saya selanjutnya, bahwa Yesus tidak pernah mau pergi dari hidup saya. Saya selalu mengatakan, saya bisa saja usir Yesus, saya bisa saja suruh Yesus pergi, tetapi masalahnya Yesus tidak mau pergi dalam hidup saya. Alkitab mengatakan dia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Nah, karena itu saudara-saudara, sekali lagi terima kasih buat saudara-saudara Muslim telah mengajak saya untuk menjadi seorang mu'alaf, seorang Muslim. Tetapi dengarlah, saya tidak bisa. Pertama, karena Yesus terlalu mahal. Saya juga pesan kepada saudara-saudara yang mungkin masih setia, atau mungkin mulai ragu-ragu dengan Tuhan Yesus. Saya pesan kepada saudara, rugi tinggalkan Yesus. Karena hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus jalan keselamatan. Hanya Yesus yang mampu memberi kepastian jalan ke surga. Hanya Yesus yang membuat kita bahagia, bukan hanya waktu kita mati, tapi kita selama kita hidup, bahkan sampai kita mati. Tadi Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Jadi hidup di dalam Kristus bukan hanya bahagia, saudara. Hidup di dalam Kristus adalah keuntungan yang besar. Kenapa untung? Karena waktu kita mati, kita berbahagia. Sekali lagi, saya pesan kepada kita semua, jangan pernah jual Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Seperti lagu, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena segala sesuatu yang kita lihat dengan kasat mata kita. Karena semua yang kita lihat di kasat mata atau melalui kasat mata kita ini akan berakhir di tanah, yaitu lubang kubur yang berukuran 2x1. Lebih daripada itu kita tidak bisa buat apa-apa. Sekali lagi, jangan jual Yesus, jangan tinggalkan Yesus, apalagi membuang Yesus untuk selama-lamanya. Rugi, bos. Karena hanya Yesus, sahabat sejati. Karena hanya Yesus yang mau mati bagi saudara dan saya waktu kita masih berdosa. Dengar baik-baik, Yesus terbaik dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sekali Yesus, dengar baik-baik, sekali Yesus, tetap Yesus,
selama-lamanya. God bless you. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.